Mas Samir, lihat. Tenang dulu sayang. Lili, kamu masih lapar? Lapar. Itu bukan suara Aluna. Kita masuk sekarang. Mama, ini lucu banget. Ada boneka lucu. Aku mau ini buat temenin aku tidur. Itu boneka lama sayang, tinggalan orang sebelumnya kayaknya. Simpan aja ya, kotor itu kayaknya. Jangan, Ma. Dia sendirian di lemari. Kasihan tahu. Ya udah, 1 malam aja ya Luna. Besok bonekanya dibersihin dulu biar gak banyak debunya. Kamu tidur ya Luna, itu tempat tidurnya udah mama rapiin. Iya, Mama. Mama, Mama. Kenapa nak panggil mama? Kok kamu bangun? Kamu mau pipis? Lili lapar katanya, Ma. Aluna, kamu mau pipis? Ma, Lili bilang jangan tinggalin dia di lemari lagi. Ini susunya, katanya mau susu. Iya, Ma. Dia cuma lapar sedikit katanya. Dia cuma mau susu buat makan dia katanya. Ya udah nih, minum bareng Lili ya. Dia makannya pelan-pelan, Ma. Kamu jangan aneh-aneh ya nak, itu cuma boneka. Boneka kan gak bisa minum. Kamu lihat itu Aluna. Iya, Ma. Dia mulai makan. Kamu sentuh susu itu enggak? Enggak, Ma. Dia lagi minum sendiri. Udah cukup ya, udah nak. Dulu dia nggak dikasih makan, makanya dia kalau makan pelan-pelan, takut habis. Hehehe. Nanti mama mau tanya tetangga soal rumah yang baru kita beli ini. Jangan bilang ke siapa-siapa ya, Ma. Kalau Lili makan, nanti dia malu. Itu boneka kalian dapat dari mana? Nah itu pak, kedatangan kami ke sini sebagai tetangga. Kami mau nanya tentang boneka ini. Ini didapat dari lemari kamar anak saya. Memangnya apa yang bapak tahu tentang boneka ini pak? Boneka itu punya anak kecil yang dulu tinggal di rumah kalian tempati. Namanya Lili. Anak kecil? Iya, dia sering dikurung di kamar kalau bikin orang tuanya marah. Dikurung? Di kamar? Iya, katanya buat hukumannya. Tapi lama-lama tetangga jarang dengar suaranya. Terus gimana pak? Suatu hari orang tuanya pindah. Ternyata Lili ditinggal di kamarnya. Dia ditemukan udah gak bernyawa, sendirian di kamar. Keberadaan orang tuanya udah gak tahu kemana. Pokoknya setelah kejadian itu, ternyata rumah itu dijadikan jaminan hutang di bank lalu dilelang. Nah, yang beli rumah itu ya kalian.
Anak saya bilang boneka ini lapar. Jangan biarin anak kamu sendirian sama boneka itu. Itu orang-orang bilang sering dengar suara anak nangis tengah malam dari rumah kalian. Mas Amir, nanti malam kita pantau kamar Aluna ya. Iya, kita pasang kamera bayi buat lihat apa yang sebenarnya terjadi. Mas Amir, lihat. Tenang dulu sayang. Lili, kamu masih lapar? Itu bukan suara Aluna. Kita masuk sekarang. Tadi posisinya nggak begitu. Tadi Aluna juga lagi duduk kok. Dia udah tidur aja, Mas. Ini sepertinya gara-gara boneka ini. Jangan marahin Lili, dia cuma mau ditemenin. Besok aku mau cari tahu soal boneka ini sampai detail-detailnya. Ini boneka lama banget jahitannya, masih pakai tangan, bukan pabrik. Ibu pernah lihat yang seperti ini? Saya pernah lihat, biasanya boneka begini buat orang yang susah tidur. Ini ada jahitan tambahan, kamu lihat. Aman nggak kalau dibuka? Kalau ada sesuatu di dalamnya, lebih baik kamu tahu sekarang. Itu, coba kamu baca. Lili, jangan tinggalkan aku sendirian. Bu, kalau anak kecil meninggal sendirian, bisa nggak dia nempel ke benda? Kalau bendanya itu satu-satunya yang bikin dia merasa aman ya bisa aja. Dia bilang lapar dan gak mau sendirian. Lapar itu bukan cuma soal makan, bisa aja ada hal lain. Aku harus cari cara supaya dia lepas sebelum dia makin dekat sama anak aku. Aluna, lagi gambar apa sayang? Aku lagi gambar Lili. Lili, siapa nak? Ini Yang ini siapa yang tinggi? itu Lili, dia nggak boleh keluar kamar dulu. Aluna, pulang yuk. Bu, saya mau ngomong sedikit. Beberapa hari ini Aluna sering menggambar temannya yang lain. Dia bilang ada teman di kamarnya. Dia sebut nama. Lili namanya. Ini kok bisa ada di dalam tas kamu sayang? Tadi pagi kan gak ada di tas. Dia ikut, dia takut sendirian di rumah, Ma. Malam ini mama gak mau dia ada di kamar kamu. Kalau Mama pisahin aku sama Lili, nanti dia makin lapar. Anak saya suka bangun tengah malam, Ustadz. Dia bilang boneka ini lapar. Pak Amir, kamu udah tahu cerita rumah itu? Iya, anak kecil dikurung. Kisahnya mengerikan sekali, Pak. Kadang arwah anak yang meninggal di dalam keadaan begitu melekat ke benda terakhir yang bikin dia merasa aman. Jadi ini bukan cuma perasaan anak saya. Bukan, boneka ini memang terisi sesuatu.
Pak Ustadz, itu bonekanya bergerak. Jangan panik, dia nggak marah. Dia cuma takut ditinggalkan lagi. Ya Allah, lindungilah kami dari makhluk-makhluk yang terkutuk. Kalau kami jauhkan boneka ini dari anak saya, gimana Pak Ustadz? Lepaskan pelan-pelan, jangan bikin dia merasa dikurung lagi. Hah? Maksudnya? Malam ini kalau dia minta makan lagi, siram air doa ini ke boneka. Sementara itu, kamu harus cepat-cepat cari tahu di mana anak pemilik boneka ini dikubur. Tadi aku habis ketemu Pak Ustadz Rahman. Dia kasih aku air doa ini. Dia bilang air ini harus disiram ke boneka itu. Ma, Lili mau yang hangat-hangat. Astagfirullahaladzim, Aluna. Kamu kok tiba-tiba di sini? Jangan diturutin lagi, Nak. Udah cukup. Aluna, kamu di mana, Nak? Ah, sakit. Ya Allah, Fitri. Aku lemas, Mas. Ini nggak masuk akal. Boneka itu seperti menghisap darah kamu, Fitri. Papa, Mama kenapa? Aku haus mau minum. Aluna, kamu dari tadi di kamar, Nak. Iya Papa, aku dari tadi tidur. Aku bobo kok sama Lili. Aku peluk Lilinya. Ini cukup nggak Ustadz? Cukup, kita kembalikan dia baik-baik. Maaf ya kalau selama ini cuma mau ditemenin, tapi Aluna nggak bisa main sama kamu. Kamu sudah beda dunia. Letakkan pelan-pelan boneka itu di dalam situ. Kamu nggak sendirian lagi sekarang. Kamu bisa pulang dengan tenang. Kamu dengar itu? Iya. Tenang ya Lili, kamu udah boleh pulang. Ini udah selesai kan, Ustadz? Insya Allah arwahnya sudah pergi dengan tenang. Mama ngapain? Aluna, bangun. Kamu Lili? Iya, aku mau pamit Aluna. Pamit? Kamu mau kemana? Aku mau pulang ke rumah aku yang sebenarnya. Kamu udah gak marah? Enggak, makasih ya. Kamu udah mau nemenin aku. Aku gak sendirian lagi sekarang. Nanti kamu balik lagi nggak? Kalau kamu ingat aku aja, itu udah cukup kok. Aku senang punya teman kayak kamu, Aluna. Ma, dia bilang makasih. Dia pulang ke rumah yang sebenarnya. Dia senang punya teman kayak Aluna katanya. Alhamdulillah, Nak. Itu berarti Lili udah pulang ke rumahnya dan gak ada lagi yang ganggu kita di rumah ini.